Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Cahaya Gusti. Dalam video sebelumnya kita telah membahas tentang singgasana Tuhan. Ternyata singgasana Tuhan itu bukan berada di tempat angker dan keramat, bukan pula berada di gua-gua yang sunyi dan senyap, juga tidak berada di musola, bahkan di masjid pun tidak ada, juga tidak ada di dalam Ka'bah. Begitu juga tidak ada di langit di atas. Sesuai dengan hadis qudsi, qalbun mu'min baitullah. Hati seorang mukmin itulah rumahnya Allah. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang pintu-pintu hati, sehingga kita bisa sampai masuk ke dalam singgasana Tuhan. Sebelumnya, tonton terus dan jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum tekan lonceng berlangganan silakan tekan lonceng, dan mohon like share-nya. Pintu-pintu hati. Menurut Hakim Tirmidzi, seorang ulama tasawuf, dalam kitabnya Bayanul Farqi Baina Sodri wal Qalbi wal Fuadi wal Lub, terbitan Kairo, markas Kitab Lin-Nasr tanpa tahun halaman 17, menjelaskan bahwa letak hati nurani manusia yaitu berada di dalam dada, yang dalam bahasa Arab disebut dengan sodar. Di dalam sodar terdapat pintu-pintu hati, atau juga disebut dengan maqamat hati. Dalam dunia tasawuf ada sebuah hadits qudsi, banaitu fi jawfi bani Adam qasran wa fil qasri sodron wa fil sodri kolban wa fil kolbi fuadan wa fil fuadi sagofan wa fil sagofi lubban wa fi lubbi sirron wa fi sirri ana. Allah berfirman, aku jadikan pada rongga dada anak Adam atau manusia itu sebuah istana. Di dalam istana ada dada, di dalam dada ada kalbu, di dalam kalbu ada fuad, di dalam fuad ada sagof, di dalam sagof ada lub, dan di dalam lub ada sir, di dalam sir ada aku. Hadits qudsi. Dalam tasawuf Jawa, dari sanad dan ajaran Wali Songo juga sama dijelaskan hal di atas, yaitu dalam kitab Wirid Hidayat Jati karya Ronggo Warsito yang ditulis oleh R. Tanoyo, penerbit Tirmurti Surabaya tahun 1954 halaman 10. Pembukaning Toto Malike ing dalam Baitul Muharram. Sejatine ingsun anoto malike ana sajroning Baitul Muharram iku omah nggoning lelaranganing sun jumeneng ana ing dadaning Adam, kang ana ing sajroning dada iku ati, kang ana antaraning ati iku jantung,
Sakjroning jantung iku budi. Sakjroning budi iku jinem, ya iku angen-angen. Sakjroning angen-angen iku sukma. Sakjroning sukma iku rasa. Sakjroning rasa iku ingsun. Ora ana pangeran angin ingsun, zat kang angliputi ing kahanan jati. Artinya, sesungguhnya aku bertahta dalam Baitul Muharram, itu rumah tempat laranganku, berdiri di dalam dada Adam atau manusia. Yang ada di dalam dada itu hati, yang ada di antara hati itu jantung. Di dalam jantung itu ada budi, dan di dalam budi itu ada jinem, yaitu angan-angan. Di dalam angan-angan itu ada sukma. Di dalam sukma itu ada rasa, dan di dalam rasa itu aku. Tidak ada Tuhan kecuali hanya aku, zat yang meliputi keberadaan yang sesungguhnya. Dalam surat Wirid Hidayat Jati itu, Allah menyatakan bahwa dirinya bertahta di Baitul Muharram yang menjadi tempat larangan, berada di dalam dada manusia. Yang dimaksud ini adalah di cakra jantung. Disebutkan bahwa di dalam dada manusia itu terdapat susunan sebagai berikut. Pertama, hati. Di antara hati terdapat jantung. Di dalam jantung ada budi, dan di dalam budi ada angan-angan. Di dalam angan-angan ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Di dalam rasa ada aku. Dari hadis di atas, untuk menuju singgasana Tuhan yang ada di dalam diri manusia itu harus melalui pintu-pintu hati. Adapun pintu-pintunya, yang pertama adalah jauf, yaitu rongga dada. Rongga dada ini termasuk unsur jasmani, pintu pertama yang harus dilalui oleh para pejalan rohani. Jauf atau rongga dada ini oleh Nabi Muhammad SAW diibaratkan sebuah rumah yang kosong, sebagaimana sebuah hadis, wa inna asfarul buyutil jaufu yasfaru min kitabillah, dan sesungguhnya rumah yang kosong itu adalah rumah yang kosong dari bacaan kitab Allah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Rumah yang kosong itu adalah simbolnya hati yang kosong dari membaca Al-Quran, zikir, dan ibadah kebaikan lainnya. Rumah yang kosong itu adalah rumah yang angker karena tidak diurus dan tidak dibersihkan, sehingga rumah yang kosong itu dipenuhi oleh jin dan setan. Begitu juga hati manusia yang kosong itu tidak pernah dibersihkan dan tidak pernah dibuat dan diisi oleh zikir kepada Allah, maka di dalam hati tersebut akan dipenuhi sifat-sifat hawa nafsu yang tercela. Orang yang masih berada di tahap pintu hati jauf atau rongga dada ini, maka ketika waktu zikir terjadi perasaan bingung dan tidak betah karena terjadi di dalam hatinya, yaitu peperangan dengan hawa nafsu. Pintu hati kedua adalah dada atau sodar. Sodar atau dada merupakan hati terluar atau perbatasan antara hati dan dunia, tempat pertemuan hati dan diri yang rendah, yaitu hawa nafsu, mengendalikan interaksi dengan dunia dan mencegah dorongan negatif dari diri yang rendah, mewadahi cahaya amalia. Dada sebagai wilayah pertempuran utama antara kekuatan negatif dan positif dalam diri.
Jika kekuatan positif lebih kuat, maka dada diberi cahaya dan berada di bawah pengaruh jiwa ketuhanan yang terletak di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jika kekuatan negatif yang menguasainya berlangsung dalam waktu lama, maka dada akan dilingkupi kegelapan, hati akan mengeras dan cahaya hati menjadi redup. Orang yang mencapai pintu hati kedua ini, yaitu sodr atau dada, maka hatinya sudah mulai bisa merasakan ketentraman dan kenyamanan dalam waktu berzikir. Cahaya zikirnya sudah menerangi hatinya. Pintu hati yang ketiga yaitu qalb. Qalb berasal dari kata qalaba yaqlibu qalban, yang berarti membalikkan atau memalingkan. Dalam banyak kamus bahasa Arab Indonesia, kata qalb bisa berdiri sendiri, diartikan dengan hati, jantung, dan akal. Kondisi orang yang mencapai pintu hati qalb ini masih sering berubah-ubah dan belum istiqomah. Kadang rajin berzikir, kadang malas berzikir. Lain waktu hatinya semangat berzikir, tetapi berikutnya berubah menjadi malas berzikir. Agar qalb ini bisa khusyuk dan hening, maka harus dikuatkan lagi zikirnya dengan memperbanyak zikir kepada Allah sehingga menjadi kokoh dan istiqomah. Dengan demikian, kondisi hati tidak mudah berubah-ubah lagi. Pintu hati yang keempat yaitu bernama fuad, artinya hati yang paling dalam. Fuad ini merupakan tempat penglihatan batiniah dan inti cahaya ma'rifat, pengetahuan hakikat spiritual, kearifan batiniah. Qalb memiliki kemampuan mengetahui, sedangkan fuad mampu melihat, maka keduanya saling melengkapi. Jika pengetahuan dan penglihatan dipadukan, maka yang gaib menjadi nyata. Pusat kesadaran menyadari kehadiran Tuhan, yaitu ihsan, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Al-Hadis. Penglihatan fuad ini adalah penglihatan yang sejati. Jadi, orang yang sudah mencapai pintu hati fuad, maka hatinya sangat bening dan jujur. Ketika zikir, sudah bisa merasakan keheningan dan kekhusyuan yang sangat dalam. Pintu hati yang kelima yaitu sagof, artinya hati yang penuh dengan cinta kepada Allah. Hiasan sagof ini dipenuhi kemurnian cinta yang sangat mendalam. Inti cahaya cinta yang kemudian memancar luas ke semesta sebagai cahaya rahmatan lil alamin. Tuhan mengalirinya dengan cahaya kemurnian kasih sayang yang tidak ada perbedaan. Hakiki cinta hanyalah dapat dipahami melalui sagof. Kecintaan sagof adalah cinta yang sejati. Jadi, orang yang hatinya mencapai pintu sagof, maka ketika waktu berzikir, hatinya dipenuhi rasa cinta dan rindu kepada Allah. Rasa cinta dan rindu kepada Allah itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Pintu hati yang keenam yaitu lub atau lubuk hati yang terdalam. Lub bermakna inti dan pemahaman batiniah, merupakan dasar hakiki agama. Luas dan cahaya lub tidak bertepian. Seluruh cahaya hati lainnya didasari oleh cahaya kesatuan dan keunikan dari lub. Ia bagaikan sumbu raksasa yang tak bergeming sementara segala sesuatu berputar mengelilinginya.
Tuhan memupuk secara langsung, mengaliri dengan air kemurahan Tuhan, dan dibadati oleh cahaya-cahaya. Kearifan sejati dan pemahaman spiritual adalah secercah cahaya yang Tuhan pancarkan pada Lub. Ia memancar bagian lampu yang membuat kita mampu melihat dengan jelas. Jadi, orang yang hatinya sudah mencapai pintu hati Lub waktu zikir, maka hatinya dipenuhi rasa terlalu rindu kepada Allah. Pintu hati yang ketujuh adalah sir, artinya hati rahasia. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah halaman 117, sir adalah jauhar atau substansi yang sangat bernilai dan mutiara yang amat mulia. Sir ini sangat lembut karena dekat dengan Allah. Sir adalah rahasianya Allah yang tidak akan bisa diketahui mata dohir. Sir kadang juga disebut dengan ruh dan kadang juga disebut dengan nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang tentram. Syariat menyebutnya dengan kalbu karena dialah yang pertama kali menjadi kendaraan sir. Ruh Al-Qudus ini kemudian juga disebut sir, bersumber cahaya yang sangat murni dan memiliki tingkat radiasi sangat tinggi. Sir berisi rahasia-rahasia Tuhan dan terhubung langsung dengannya. Sir adalah inti dari segala inti yang mengandung rahasia dari segala rahasia. Orang yang sudah mencapai pintu hati yang ketujuh yaitu sir, maka ketika zikir hatinya bermesraan dengan Allah. Itulah kondisi fana fillah secara totalitas, yaitu hilangnya kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri berganti dengan tetapnya kesadaran tentang Allah pada diri sufi. Setelah melalui 7 tahapan pintu hati, maka menuju kesadaran Sang Aku. Tuhan mengaku Sang Aku pada inti dimensi hati manusia. Aku meniupkan kepadanya ruhku. Aku yang tidak cukup ditampung oleh langit dan bumi, melainkan ditampung oleh hati orang mukmin yang tulus. Demikian pembahasan tentang pintu-pintu hati atau langit-langit rohani yang ada dalam diri kita. Semoga dengan penjelasan ini membuat kita semuanya, jiwa kita semakin bercahaya dan tercerahkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.